Ya, halo kawan-kawan OPX Traders, kita mau update lagi untuk hari kedua tier 1 kita di minggu ini guys. Banyak perubahan yang menarik ya untuk hari kedua ini. Ada beberapa saham yang mulai up setelah dia ada setway di hari pertama. Jadi kita update dulu ya guys. Kita buka dulu datanya. Kemarin kita sempat sudah cuan 14% ya. Nah, kita coba update ke Cegas dulu ya. Oke, Cegas. Ini Cegas. Cegas masih setway ya? Dari data yang aku lihat, nah Cegas masih setway nih. Kepemilikan dari CC tidak meningkat pesat. XL, NI itu yang signifikan di saham ini. Jadi belum ada yang menarik di saham CC. VKTR ini udah merah ya guys di VKTR, bentar. Aku lupa timer guys. VKTR itu tidak ada hal yang menarik guys dari VKTR, tapi kita mau lihat update-nya aja. Oh iya, ada hijau ya. Nah, ada kembali rebound. Nah, ternyata dibantu oleh si bandar XL guys, retail. Tidak menarik ya? Masih tidak menarik. Kalau dari data kita ini datanya adalah KI. Walaupun KI juga isian nih guys, 500 juta, tapi masih belum menarik menurutku. Dia untuk nyelamatin barang aja biar tidak jatuh terlalu dalam. Tapi setidaknya dia masih set di area MA10 ya guys. Jadi ya oke lah, kita lihat ke depannya nanti. Untuk blok itu masih di area dia setway guys, di area 500. Jadi tidak ada yang menarik ya untuk blok. Oke. TLDN ini masih turun drastis guys. Jadi dari data kita emang kayaknya sepertinya pengen buangan aja. Pengen diturunkan ke bawah seperti itu ya. Nah, untuk lanjutan itu NCKL. Nah, NCKL ini perubahan data guys. Jadi kita udah ngeplus ya di NCKL, jadinya di area kita masuk 1245 dan area tertingginya di hari ini jadi 1305. Kayak berubah ya statusnya ya untuk NCKL dari yang minus menuju ngeplus. ADMR. Nah, ADMR ini agak anomali guys. Jadi ada kajet yang isian baru di hari ini. Sedangkan untuk kajet itu anomali banget dia masuknya. Jadi seperti ini pola chart dia. Ketika dia masuk diangkat sahamnya tinggi banget. Di area sini juga tinggi. Terus di area sini juga sini bukan ya. Nah, jadi di area sini dia yang naikin, guys. Jadi dia ini anomali khusus yang membuat sahamnya ini naik lumayan besar, guys. Apakah ini adalah pola dia mau naikkan barang? Faktanya, dia yang menahan dari buangan-buangan bandar kita tercinta, guys. Dia yang akumulasi semuanya, dia yang nampung barang di barang-barang bandar kita, bandar CC, bandar MJ, EK, BK, JP. Jadi menurutku akan ada hal yang menarik besok hari sepertinya ya. Jadi kita pantau-pantau aja. Untuk teman-teman yang sudah masuk di bawah ya selamat ya. Kalau masih belum keluar, ya. Tapi ini masih menarik dari kajet. Walaupun di sini ada resisten ya di area sini. Nah, menarik ya. Untuk si ADMR seperti itu. Kita lanjut untuk saham selanjutnya. DKFT. DKFT udah bagus nih. Polanya DKFT. Nah, DKFT ini dari area kenaikan kita dia udah jebol ke bawah. Tapi ketika di area jebol, ini yang nge-take over ini adalah BK guys. BKGR yang kita tahu bahwa mereka ini bukan bandar biasa guys. Dari data historical, BK ini selalu ada di saat sahamnya lagi mogok kerja guys. DKFT. BK. Nah, ini kan BK buangan nih. Kalau keadaannya BK itu akumulasi biasanya terbangnya tinggi guys. Kenapa? Karena biasanya dengan BK tidak buangan itu bandar-bandar lain lebih leluasa untuk nerbanginnya seperti itu biasanya ya. Tapi di sini sebenarnya BK udah isian nih. Sayangnya AKCC buangan.
Jadi BK kan isian di sini nih, AKCC di sini. Ketika melihat si BK ikutan akumulasi, dia buangan barang seperti itu. Kenapa? Kita nggak ngerti ya. Apa karena males aja ketemu atau gimana? Nggak ngerti kita. Tapi anomalinya ya, setidaknya BK akan naikin saham ini ke atas, sama kayak di sini ya. Mana nih si AK kita? Nah, nah ketika di sini AK kan naikin nih, dia buangan juga, BK juga naikin nih. Nah, di area sini dia tidak, yang penting dia tidak buangan dulu di area sini kan. Nah, di area sini dia akumulasi tidak buangan, dan di sini kan buangan terus buangan, tapi di area sini dia akumulasi dulu baru dinaikin secara drastis. Di sini keadaannya dia akumulasinya di area sini nih. Di area sini dia akumulasi, tiba-tiba AKCC buangan di area sini. Di area sama-sama BK buangan. Nih CC nih, CC juga. Mana CC kita? Nih CC. CC sama di sini akumulasi dia. Jadi kalau menurut aku ya, asumsi aku, dana mereka udah habis. Dana CC AK itu udah habis akumulasi. Ketika si BK masuk, otomatis mereka mau settle dulu buat ambil take profit dulu untuk kenaikan sekarang. Kalau udah selesai semua di reset, baru dia mau nerbangin. Seperti itu logika aku ya, kalau BK ini ada support mereka berdua, support dari kakak dan CC, seharusnya diterbangin seharusnya. Tapi kita nggak tahu kenapa alasan itu terjadi. Tapi kalau menurutku ini udah terjadi, ada supportnya di area bawah, jadi sangat aman menurutku kalau kita masuk besok dengan kronologis seperti tadi. Seperti itu ya, menurutku sangat menarik untuk DKFT. Kita lanjut untuk saham selanjutnya, itu ada HMSP. Hari ini lumayan besar ya buangannya. Dari data juga, yang buangan besar itu bandar-bandar yang naikin guys. Nah, tapi sekali lagi, bandar yang naikin ini tidak bersifat permanen guys. Jadi yang naikin sebelumnya itu ada AK dan ada CC. Nah sekarang CC dan AK itu cenderung udah settle guys, bersama YU dan LG, tapi ditahan oleh kakak. Buka dulu. Nah, yang naikin aku bilangnya di sini kapten adalah si AK kan di area sini. Kapten adalah AK, kru adalah KZ dan BB. Nah, di sini datanya ketika AK di area sini nih, ketika AK naikin di area sini pasti besoknya akan ada agenda terbang di area sini. Seperti itu ya. Ketika AK di area sini besoknya ya minimal ada terbang sini dan terbang sini. Seperti itu ya. Ketika AK masuk seperti itu. Nah, sekarang kalau dari data kita itu kakak masuk, dan kakak itu permainannya bagus juga di area sini. Ketika dia masuk di area sini, walaupun dia nggak nambah barang, tapi keadaannya emang dia di sini ada nambah barang, dan ketika nambah barang juga tetap dia settle di area cuan guys. Jadi sebenarnya kakak sendiri bukan orang tolol yang nyangkut-nyangkut di atas. Dia punya planning atau mungkin ada bocoran dari bandar sebenarnya. Seperti itu ya. JP juga masuk. JP juga bukan orang biasa nih guys. Kelihatan dari chart-chart yang dia masukin ya selalu untung di area sini. Jadi bukan sembarangan orang ini yang masuk di area sini untuk ngehold barangnya. Yang jadi tanda tanya kita, nah di sini CC buangan. Ketika dia masuk di area sini, dia buangan di area sini. Tapi keadaan dia masuk dan keluar itu udah clear guys. Jadi nggak mungkin ada bantingan lanjutan. AK juga ketika dia masuk di sini dia buangan ya lebih banyak, sedikit lebih banyak daripada dia masuk di area sini. Tapi udah clear ya, tidak nanggung. Jadi menurutku besok kemungkinan akan lanjut akumulasi lagi guys, dari AK dan CC. Dan sangat menarik untuk HMSP, di mana ada tambahan dari si kakak yang ngebantu kenaikan guys. Seperti itu ya. Menurutku sangat menarik. Di sini kakak isian pernah nyangkut juga, tapi dia cenderung terus nambahin barang dan akhirnya kejemput juga guys. Menurutku kakak bukan sembarangan bandar ya, walaupun dia akumulasinya nggak terlalu besar seperti itu ya. Menurutku bagus banget, rotasinya bagus guys. Minimal ada yang nyambut barang si AK dan CC agar sahamnya tidak jatuh seperti itu ya.
Biasanya kalau nggak ada yang bisa menyabut CC dan AK di area sini ya sahamnya jatuh. Itu yang bikin market fear dan bandar-bandar lain nggak mau lanjutin seperti itu ya. Tapi karena ada yang nge-hold juga bukan retail, dalam tanda kurung di sini ada AK, berarti ada kemungkinan besok ada rotasi lagi ngasih barang ke bandar-bandar yang bisa naikin lebih tinggi seperti itu ya. Ini asumsi aku atau dari tesis aku guys, seperti itu ya. Bagus untuk HMSP MAPA yang luar biasa hari ini guys. MAPA harusnya kita data dulu ya. Iya kita terlanjur HMSP udah nggak ada data juga kan. DKFT naik ya seharusnya ya DKFT ya. Sorry tadi lupa aku data. DKFT ya. DKFT 755. Oke. 755. Nah. DKFT masa 20% sih? 755. Masuk kita di mana? Jauh banget kayaknya. 630. Kejauhan nih, guys. Oh, sorry. 55. Oke, naik 1%. 630 MAPA yang ketinggalan. Oke, lanjut MAPA. Ini timernya gimana? Oke. MAPA ini sangat tinggi, guys. Jadi dari data yang kita punya emang terakhir akumulasinya emang bagus ya orang-orangnya ya. Nah, di data terakhir tuh ada BB, AZ, RX, BK, CC juga ikutan. Jadi menurutku sangat menarik sekali dan ternyata emang dinaikin. Dari asumsi pribadi aku, MAPA ini seharusnya tidak ada yang mau settle lagi di area atas. Seharusnya nggak ada bandar yang mau settle di area atas. Ternyata yang mau settle adalah si anomali, yaitu si RX. Yang dia nggak peduli, dia bukan akumulator, dia bukan bandar yang naikin dan settle, bukan ya. Dia tipe orang yang jangka panjang sepertinya. Dan menurutku ini sangat menarik sekali, dimana CC yang isian sedikit di area sini sebenarnya dia akumulasi dan tiba-tiba buang di area atas. Jadi ini adalah sinyal yang menarik untuk MAPA. Apakah besok dibanting? Kemungkinan enggak guys. Kemungkinan sedikit bantingan dan dihalangi oleh RX. Karena RX tujuannya adalah untuk ngangkat saham ini di atas MA 200. Jadi untuk kalian selamat, untuk MAPA yang masih bertahan juga selamat, dan kita lihat ke depannya untuk hari besok untuk MAPA. Kita data dulu. Untuk MAPA itu ada 720. Oke, 14% guys. Lanjut untuk agro. Agro di closing dengan harga, kok datanya nggak berubah ya? Openingnya ketinggian. Oke, untuk agro kemarin 228, sekarang masih 228. Tidak ada yang menarik. Terutama untuk bandar yang buangan adalah CC. Menurut gue ini udah nggak menarik sekali guys. Kenapa? Karena CC adalah pemain utama di sini guys. Ini pertanda bahwa CC nggak mau naikin sebenarnya. Dia mau dijemput aja sebenarnya guys. Jadi saran aku ini udah closing statement dulu ya. Kita salah persepsi dengan bandar CC. Kita kira CC ingin ngangkatin saham ini. Faktanya enggak. Kalau seharusnya jika bandar CC itu, ini kan buangan dia, ada yang ngehold nih, jelas yang ngehold CXL. Ketika bandar CC buangan, kalau besok dia akumulasi lagi, tiba-tiba akumulasi lagi, fix besok akan terbang. Asalkan ada bantuan dari, mungkin ada bandar AK di sini yang besok akumulasi besar. Asalkan ada bantuan. Kalau nggak ada, kemungkinan misalnya pun lanjut penurunan, besok market fear nih, XL bakalan kebakaran seperti itu ya. Itu tesisku guys. Karena akan sangat berbahaya walaupun CC isiannya tinggi ya. Bisa aja CC mau ke bawah lagi dan dia mau akumulasi kembali. Itu berbahayanya ya untuk si agro guys. Oke, selesai ya. Itu dulu. Ada kenaikan 17% dari data kita sebelumnya di hari kedua ya. Di antaranya adalah MAPA yang sangat-sangat membantu kita di penilaian ini, dan mungkin besok ada kelanjutan lagi dari ADMR ya. Aku lumayan tertarik dengan ADMR ya. Sangat-sangat menarik untuk ADMR. Kita tandain dulu deh, di sini ada merah, NCKL,
NCKL seharusnya kita update juga ya. Ada kenaikan NCKL. Lupa aku. NCKL ada kenaikan 1305 udah ya, udah. Ini kita anggap putih dulu biar tidak terlalu fokus. Kita ada fokus di agro masih belum. Kita putihin dulu. Blok masih belum guys. Cegas masih belum ada signal. VKTR, TLDN kita merahin dulu ya, karena ini udah tidak menarik guys. Nah, besok ada 3 nih yang menarik, ADMR, DKFT, HMSP. Sama juga di luar list ini ada ADI yang aku mulai pantau ya. Jadi ada 3 saham ini yang menarik buatku besok. Seharusnya sama apa juga sih. Oke deh. Ada 4 yang menarik buatku besok. Jadi apakah besok ada hal yang menarik yang akan kita lihat guys, terutama untuk saham-saham yang kita list di sini, dan mereka ini sepertinya saham-saham sudah masuk ke fundamental ya. Jadi menurutku menarik sekali dipantau, apalagi si DKFT yang masih cuan 3% ya guys. Ya, itu aja dulu untuk hari ini dan salam cuan untuk semuanya.